Oke, kembali lagi bersama saya Bartolomeus Ahmad, mahasiswa Stikom Yolindo Kupang, program studi Teknik Informatika Strata 1 NIM 20120138 kelas B, mata kuliah pemrograman web. Baik, pada modul 3 saya akan berbagi tutorial baru. Yang pertama, fungsi. Fungsi adalah suatu blok program yang diberi nama tertentu, bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan spesifik. Dengan adanya fungsi, kita dapat menyelesaikan permasalahan kompleks dengan menyederhanakan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kumpulan fungsi dapat ditulis ke dalam file terpisah dan dapat digunakan oleh program-programan lain yang memiliki kebutuhan yang sama jenis. Fungsi-fungsi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fungsi dengan nilai balik dan fungsi tanpa nilai balik. Fungsi dengan nilai balik adalah fungsi yang ketika dipanggil menghasilkan nilai tertentu, sedangkan fungsi tanpa nilai balik adalah fungsi yang hanya melakukan proses tertentu dan tidak menghasilkan nilai. Membuat fungsi dalam JavaScript. Fungsi dibuat menggunakan kata kunci function dengan bentuk umum penggunaan seperti tampak pada di layar. Fungsi dengan nilai balik selalu disertai dengan perintah return yang diikuti oleh nilai yang akan dikembalikan. Contoh pendefinisian fungsi dengan nilai balik adalah sebagai berikut. Oke, kita buka Visual Studio Code ya teman-teman sebagai text editornya. Node function. Oke, seperti inilah skripnya ya teman-teman. Pada kode di layar, kita mendefinisikan fungsi dengan nama. Fungsi tersebut memiliki dua parameter, yaitu parameter A dan B. Nilai dari parameter tersebut selanjutnya akan diproses atau dikalikan di dalam fungsi, dan hasilnya akan dikembalikan lagi sebagai hasil fungsi. Untuk menyederhanakan kode, kita bisa saja menghilangkan variabel tertentu yang terdapat di dalam badan fungsi. Oke teman-teman, kita buka lagi Visual Studio Code-nya teman-teman. Perhatikan ke layar. Function kali dalam kurung A, B, kurung ke kurung kerawal A kali B titik koma, enter, tutup kurung kerawal, enter. Oke, seperti ini ya teman-teman. Untuk fungsi tanpa nilai balik, badan fungsi hanya berisi perintah-perintah tertentu dan tidak disertai dengan pengembalian nilai. Menggunakan perintah return, perhatikan kode berikut di layar. Oke, seperti ini ya teman-teman programnya. Fungsi di layar hanya bertugas untuk mencetak string keluar ke layar sebagai n kali setelah
semua perintah di dalam baran fungsi selesai dilaksanakan, eksekusi program akan kembali ke baris. Memanggil fungsi bertujuan fungsi setelah fungsi didefinisikan. Kita dapat menggunakan fungsi tersebut dengan cara memanggil. Pada saat pemanggilan fungsi, kita perlu menyertakan nilai untuk parameter. Jika Anda untuk memanggil fungsi yang memiliki nilai balik, kita dapat menyambung akhir ke suatu variabel. Sebagai contoh, untuk memanggil fungsi kita dapat menggunakan kode seperti tampak pada di layar. Oke. Kita kontrol D untuk keluar dari perintah sebelumnya. Mode var hasil function kali dalam kurung A, B, buka kurung kerawal, enter, return A, return A kali B, titik koma, enter, tutup kurung kerawal, memanggil fungsi, hasil sama dengan kali dalam kurung 20,10 tutup kurung, jangan lupa ada akhir dengan titik koma, enter. Oke, seperti ini hasilnya teman-teman. Pada contoh kode di layar, 10 dan 20 disebut sebagai argumen atau parameter aktual yang akan dikirimkan ke dalam. Nilai 10 akan disalin ke parameter A dan nilai 20 akan disalin ke parameter B. Dengan adanya parameter, suatu fungsi dapat dipanggil untuk nilai parameter yang berbeda, sehingga nilai yang dihasilkan akan berbeda. Sebagai contoh, 20 kali 10 akan menghasilkan 200. Fungsi kali 2 kali 3 akan menghasilkan nilai 6, dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh pemanggilan fungsi dengan nilai balik. Perhatikan contoh kode di layar. Teman-teman, kita buat lagi file baru. Fungsi.js. var readline sama dengan require dalam kurung buka tanda petik readline seek function kali dalam kurung A, B, buka kurung kerawal, enter, return A kali B var A sama dengan %float dalam kurung readline.extension berkurung buka tanda petik, masukkan nilai A, masukkan nilai A, jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma, var B dalam kurung readline.extension
maka nilai B memanggil fungsi dan menampung hasil ke variabel C. Memanggil fungsi dan menampung hasil ke variabel C. C sama dengan kali dalam kurung A, B. Console.log dalam kurung buka tanda petik $, dalam kurung A spasi kali $, dalam kurung B sama dengan $, dalam kurung C. Jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma. Oke. Ctrl A, Ctrl S. Kita panggil nama node, nama spasi, nama file, fungsi. Masukkan nilai A 1,25, 1,25. Masukkan nilai B 4,0. Oke, seperti inilah hasilnya teman-teman. Jika Anda tidak terlalu suka dengan menggunakan variabel bantu, maka pembagian fungsi di layar dapat dilakukan sebagai berikut. Oke. Kita berkomentar lah di sini. Oke. $, kali dalam kurung A, B. Oke, kita save ya teman-teman. Kita coba sekali lagi. Masukkan nilai A 2, nilai B 3, 2 kali 3 sama dengan 6. Seperti inilah teman-teman. Berbeda dengan fungsi yang memiliki nilai paling, pemanggilan fungsi tata nilai balik tidak penuh ditampung ke dalam variabel. Parameter fungsi. Meskipun fungsi dapat didefinisikan tanpa parameter, tapi pada umumnya suatu fungsi akan memiliki suatu parameter atau lebih. Parameter adalah variabel penampung nilai yang nantinya akan dikirim ke dalam fungsi untuk proses di dalam baran parameter. Akan dikirimkan ke dalam fungsi untuk diproses dalam baran fungsi. Parameter menjadikan fungsi bersifat dinamis, artinya nilai yang dihasilkan oleh fungsi dapat berubah-ubah tergantung dari nilai yang dikirimkan atau dilewatkan. Pada saat fungsi tersebut dipanggil, terdapat dua istilah yang perlu Anda ketahui pada saat bekerja dengan fungsi, yaitu parameter formal dan parameter aktual. Parameter formal adalah parameter yang terdapat pada definisi fungsi, sedangkan parameter aktual adalah nilai sebenarnya yang akan dikirim ke fungsi. Parameter aktual sering juga disebut dengan istilah argumen. Perhatikan contoh kode di layar. Oke, kita buka lagi Visual Studio Code-nya. Kita ketikkan perintah node, mendefinisikan fungsi. Function dalam kurung A, B origin
A kali B titik koma var x sama dengan 10, y sama dengan 20, var hasil sama dengan kali dalam kurung x, y. Oke, seperti ini ya teman-teman script programnya ya teman-teman, seperti ini ya. Perhatikan contoh kode di layar. Pada kode di layar, A dan B disebut sebagai parameter formal, sedangkan X dan Y disebut sebagai parameter aktual. Melewatkan parameter ke dalam fungsi. Dalam JavaScript, nilai parameter dari tipe primitif yaitu number, string, dan boolean secara otomatis akan dilewatkan ke dalam fungsi menggunakan mekanisme pass by value, sedangkan nilai parameter yang bertipe objek akan dilewatkan menggunakan mekanisme pass by referensi. Kita mulai dengan pass by value. Pada mekanisme pass by value terjadi proses penyalinan nilai dari parameter aktual parameter formal. Dengan demikian, perubahan nilai yang terjadi pada parameter formal tidak akan nilai dari parameter aktual. Perhatikan contoh kode di layar. Oke teman-teman, kita buat lagi file baru. Pass by value. Pass by value. Oh yes teman-teman, .js ya, jangan lupa function tukar dalam kurung A, B var c sama dengan A sebelum ditukar. Console.log dalam kurung kata ketik x $, x console.log dalam kurung kata ketik y $, dalam kurung y
Memanggil fungsi tukar. Memanggil fungsi tukar. Tukar dalam kurung X, Y. Menampilkan nilai X dan Y. Dan Y setelah ditukar. Oke teman-teman, kita blok yang di atas ini. Kita copy, kita paste di bawahnya. Kita ganti di sini setelah ditukar ya, /n. Setelah ditukar. Oke, kita save. Ctrl A, Ctrl S. Node spasi nama file pass by value. Sebelum ditukar. Oke, seperti ini ya teman-teman. Tampak pada hasil di layar bahwa perubahan nilai yang terjadi pada A dan B baik atau di dalam murni tidak akan mempengaruhi nilai X dan Y. Di luar fungsi, hal ini disebabkan karena A dan B dan C merupakan variabel yang masing-masing berbeda di alamat memori. Berbeda dengan demikian, nilai terhadap variabel tidak akan mengubah nilai X dan nilai Y. Pass by referensi. Berikut kita akan membahas tentang pass by referensi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa ketika melewatkan objek dari tipe objek dan turunan-turunannya, JavaScript secara otomatis akan menerapkan pass by referensi. Pada mekanisme ini, tidak terjadi penyalinan nilai dari parameter aktual ke parameter formal. Pada pass by referensi, parameter formal dan parameter aktual merupakan dua referensi yang menunjukkan ke suatu objek yang sama. Perhatikan program berikut ini. Oke teman-teman, kita buat lagi file baru. Pass by referensi.js function increment function a.x tambah sama dengan 1, jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma, membuat objek. Mendefinisikan properti X pada objek yang
telah dibuat. obj.x sama dengan 10 menampilkan nilai obj. Menampilkan nilai obj .x sebelum dinaikkan. Dalam kurung sebelum dinaikkan nilainya, sebelum dinaikkan nilainya. obj.x obj.x jangan lupa diakhiri dengan tanda koma, enter. Memanggil fungsi increment. Oke, sekarang lanjut ya teman-teman. Increment. Dalam kurung obj menampilkan nilai obj.x telah dinaikkan. Console.log dalam kurung tanda ketik n setelah dinaikkan nilainya. obj.x jangan lupa ada kiri dengan tanda koma, Ctrl A, Ctrl S. Oke, kita panggil terminalnya teman-teman. Node spasi nama file pass by referensi. Oke, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Pada contoh kode di layar, obj dan A merupakan dua referensi yang menunjukkan ke suatu objek yang sama. Dengan demikian, di dalam badan fungsi kita dapat mengubah properti X dari objek tersebut melalui referensi X. Perlu Anda pahami nilai tersebut juga dapat dilihat dari luar fungsi melalui referensi obj. Ini berarti bahwa obj.x A.x sama karena hanya terdapat suatu objek yang memiliki dua nama, yakni objek dan A. Yang berikut kita akan pelajari parameter dengan nilai default. JavaScript mengizinkan kita
untuk menentukan nilai awal atau tipe dari suatu parameter seperti ini sering disebut dengan parameter opsional atau parameter default. Parameter opsional atau parameter default. Parameter opsional merupakan fitur baru di dalam JavaScript yang dikenal pada isi MI script. Perhatikan contoh kode di layar. Function cetak dalam kurung A sama dengan 10. Masih salah ya teman-teman. Kita Ctrl D, kita bersih dulu, kita buat ulang ya. 0D function cetak dalam kurung A sama dengan 10, tutup kurung, buka kurung kerawat, enter. Konsol dalam kurung A Oke, seperti ini ya teman-teman. Perhatikan contoh kode di layar. Pada contoh kode di layar, A disebut sebagai parameter opsional yang memiliki nilai awal sama dengan 10. Melalui cara ini, fungsi cetak di layar dapat dipanggil tanpa argumen seperti contoh kode berikut. Mode function cetak function cetak dan dalam kurung A ketika dipanggil tanpa argumen, nilai A yang digunakan adalah nilai awal yang diisikan pada saat pendefinisian fungsi. Jika parameter A ingin diisi dengan nilai lain, maka kita perlu mencarikan nilai tersebut sebagai argumen pada saat pemanggilan fungsi sebagai berikut. Seperti ini ya teman-teman. Pemanggilan fungsi seperti berikut. Pada pemanggilan fungsi cetak di layar, parameter akan diisi dengan nilai jika fungsi memiliki lebih dari satu parameter. Parameter opsional dapat digabung dengan parameter non-opsional, asalkan parameter opsional ditempatkan di posisi akhir. Perhatikan contoh kode berikut. Oke, kita Ctrl D untuk keluar dari perintah sebelumnya.
Oh, sama ya teman-teman. Sekarang lanjut lagi ya teman-teman. Function cetak dalam kurung n sama dengan 3, koma s, tutup kurung, kurung kawal, enter. Console.log dalam kurung s, jangan lupa ada kiri dengan tanda titik koma, kurung. Oke, seperti ini ya teman-teman. Suatu fungsi dapat memiliki parameter opsional lebih dari satu asalkan parameter opsional tersebut ditempatkan setelah parameter non-opsional seperti contoh yang ditunjukkan di layar. Oke, perhatikan contoh kode berikut ya teman-teman. Node function cetak s, n sama dengan 3, koma, new line sama dengan true, tutup kurung, buka kurung kawal, enter. For dalam kurung let i sama dengan 0, di koma, i lebih kecil n, titik koma, i plus plus, tutup kurung, buka kurung kawal, enter. Process dot sd dot write dalam kurung s if dalam kurung line, tutup kurung, spasi, proses dot write dalam kurung ke tanda petik /n Oke, seperti ini ya teman-teman. Berikut ini contoh kode lengkap yang menunjukkan pendefinisian fungsi dengan parameter fungsional. Perhatikan contoh kode berikut. Oke, teman-teman, kita buat lagi file baru. Parameter opsional. .js function
Right. Memanggil fungsi cetak dengan satu parameter. Dengan enter. Oke, kita blok yang ini ya teman-teman. Copy, kita paste di bawahnya. Kita ganti dengan dua parameter ya. Ini dua ya. Kita paste lagi di bawahnya. Kita ganti dengan tiga parameter ya, dengan tiga parameter. Pemrograman koma 1, cetak dalam kurung JavaScript koma 1, false. Oke, jangan lupa itu koma. Oke, Ctrl A, Ctrl S. Node spasi nama file. Parameter opsional. Parameter Oke, seperti ini hasilnya ya teman-teman. Variabel length argumen dalam JavaScript. Dalam JavaScript, sebagian besar bahasa pemrograman mendukung fasilitas variabel length argumen. Dengan fasilitas ini, suatu fungsi dapat dipanggil menggunakan jumlah argumen yang berbeda dalam JavaScript. Kita dapat mengimplementasikan fasilitas ini menggunakan array sebagai parameter fungsi. Sebagai contoh, perhatikan kode program di layar. Oke teman-teman, kita buat lagi file baru. Parameter array. Parameter array.js. Function sum dalam kurung
kesalahan. Parameter harus bertipe array. var total sama dengan 0,0 for dalam kurung let element of let element total tambah sama dengan elemen return total parameter berupa array dengan 2 elemen. Parameter berupa array dengan 2 elemen. Console.log sum console.log dalam kurung sum sepuluh 20 tambah sum dalam kurung 10,20 Oke ya, seperti ini ya teman-teman. Kita blok yang ini kita paste di bawahnya ya teman-teman. Kita ganti dengan 3 elemen, 30, 30. Oke, di bawahnya ya teman-teman, pasti lagi kita ganti dengan 4 elemen, ganti dengan 4 elemen, 30, 40 tambah 30, 40. Oke, kita save. Kita panggil terminal ya teman-teman. Parameter array. Oke, seperti ini hasilnya teman-teman. Pada contoh kode di layar, fungsi sum berguna untuk menjumlahkan beberapa bilangan fungsi. Sum di layar hanya memiliki satu parameter yang bertipe array. Meskipun demikian, pada saat pengambilan fungsi, kita dapat melewatkan dengan menjumlahkan elemen berbeda sehingga nilai yang dihasilkan juga berbeda.
Script menyediakan cara yang lebih sederhana untuk memungkinkan permasalahan seperti di layar, yaitu dengan menggunakan res parameter. Res parameter adalah istilah untuk parameter yang diawali dengan tanda titik 3 kali. Dengan res parameter, kode di layar dapat ditulis sebagai berikut. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Selanjutnya kita buat lagi file baru dengan nama res parameter. .js. Oke teman-teman, kita blok di kode program sebelumnya ya teman-teman. Ini ya teman-teman. Pasti di sini ya, karena kodenya sama. Ini kita hapus. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, kita panggil terminal dengan nama parameter dengan res parameter. Oke, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Kali ini kita tidak perlu menggunakan tanda kurung kurawal siku-siku pada saat memanggil fungsi sum, karena fungsi tersebut dapat dipanggil dengan jumlah argumen. Fungsi tanpa nama. Fungsi tanpa nama dalam JavaScript. Fungsi dapat dibuat tanpa menggunakan nama terlebih dahulu. Tentu fungsi seperti ini sering disebut dengan animals function. Selanjutnya, fungsi tersebut dapat diperlakukan sebagai nilai, misalnya untuk diisikan ke variabel maupun dijadikan sebagai parameter fungsi lainnya. Perhatikan contoh kode di layar. Node Oke teman-teman, sekarang kita lanjut sama dengan var tambah sama dengan function dalam kurung a, b, tutup kurung, buka kurung kerawal, enter. Region a tambah b, a tambah b. Oke, seperti inilah script programnya ya teman-teman. Pada kode di layar, kita membuat fungsi tanpa nama yang melakukan operasi penjumlahan antara A dan B. Fungsi tersebut kemudian diisikan ke dalam variabel tambah. Dengan demikian kita dapat memanggil fungsi menggunakan kode berikut. Var hasil sama dengan
tambah dalam kurung 10,8 tutup kurung, jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma. Fungsi tambah nama juga ditulis menggunakan tanda panah lebih besar dan ia tampak kata kunci function sebagai berikut: var tambah sama dengan dalam kurung A, B tutup kurung sama dengan A tambah B. Anda dapat menguji kode di layar menggunakan terminal ERPL. Hasilnya adalah tambah dalam kurung 10,9 sama dengan 19. Seperti ini ya teman-teman. Berikut ini contoh kode lengkap yang menunjukkan pembuatan dan penggunaan fungsi tanpa nama. Perhatikan contoh kode berikut. Oke teman-teman, kita buat lagi file baru. Fungsi tanpa nama. Fungsi .js var line sama dengan query dalam kurung readline seek var tambah sama dengan function dalam kurung A, B buka kurung kerawal enter return A tambah B var A sama dengan percent float dalam kurung readline.custation dalam kurung masukkan nilai A var B sama dengan percent float dalam kurung readline.custation dalam kurung tanda petik masukkan nilai B var hasil sama dengan tambah dalam kurung A, B console.log dalam kurung buka tanda tik $$ dalam kurung kerawal A spasi tambah $$ dalam kurung kerawal B sama dengan $$ dalam kurung kerawal hasil jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma. Save. Oke, seperti ini contoh programnya ya teman-teman. Kita Ctrl D untuk keluar area perintah sebelumnya. Node spasi nama file fungsi tanpa nama. Fungsi tanpa nama. Masukkan nilai A sama dengan 10, B sama dengan 9. 10 tambah 9 sama dengan 19.
Seperti ini ya teman-teman. Fungsi callback. Fungsi yang digunakan sebagai parameter suatu fungsi dapat digunakan sebagai parameter untuk fungsi lain. Fungsi seperti ini dikenal dengan fungsi callback atau high order function, yaitu fungsi yang akan dieksekusi sebelum fungsi utama dieksekusi. Perhatikan contoh program berikut ini. Oke, kita buat lagi file baru ya teman-teman. Fungsi callback.js, callback 1 ya teman-teman, .js, enter, var line recurrent kurung line seek function dalam kurung function hitung dalam kurung a, b, callback buka kurung kerawa, enter, return callback dalam kurung a, b. Jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma, enter, var a spasi sama dengan %float dalam kurung line dot extension dalam kurung tanda petik masukkan nilai a, var b sama dengan %float dalam kurung line dot extension masukkan nilai b, console.log dalam kurung $, kurung kerawa a, spasi tambah $, dalam kurung kerawa b spasi sama dengan tambah hitung dalam kurung a, b, function a, b, function dalam kurung kerawan return a tambah b titik koma, jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma ya teman-teman. Oke, kita copy baris yang ini teman-teman, kita paste di bawahnya. Kita ganti dengan kurang, ya, paste lagi, ganti dengan kali, ganti dengan bagi ya, bagi dengan bagi. Oke, kita Ctrl A, Ctrl S, kita panggil di terminal.
fungsi callback 1 ya teman-teman, enter. Masukkan nilai H sama dengan 10, nilai B sama dengan 8. Oke, seperti ini hasilnya teman-teman. Ketika dieksekusi, hasil yang diberikan akan sama seperti kode sebelumnya. Membuat fungsi di dalam fungsi lain. Membuat fungsi di dalam fungsi lain. JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang mendukung pendefinisian fungsi. Bidang fungsi-fungsi yang terdapat di dalam fungsi lain sering disebut dengan fungsi lokal. Dikatakan fungsi lokal karena fungsi bersangkutan hanya dikenal oleh fungsi tempat dirinya berada. Perhatikan contoh program berikut ini. Oke teman-teman, kita buat lagi file baru. Fungsi lokal. Fungsi lokal .js. Line seek function hipotenusa dalam kurung A, B, buka kurung kerawat, enter. Fungsi lokal. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat dalam kurung X, buka kurung kerawat, enter. Return X kali X memanggil fungsi lokal. Memanggil fungsi lokal. Return C sama dengan match dot sqrt dalam kurung kuadrat dalam kurung A tambah kuadrat B kuadrat dalam kurung B console.log dalam kurung menghitung sisi miring segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Var A sama dengan arsen float dalam kurung deadline.toStation, masukkan alas
var b sama dengan version float dalam kurung headline dot station, masukkan tinggi, masukkan tinggi, oke, jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma, enter. Var c sama dengan hipotenusa dalam kurung a, b, titik koma, enter. Console.log dalam kurung sisi miring sama dengan $, dalam kurung kawal c. Jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma. Oke, kita save, kita jalankan di terminal. Node spasi nama file, fungsi lokal, menghitung sisi miring segitiga siku-siku, masukkan nilai alas sama dengan 3, nilai tinggi sama dengan 4, sisi miring sama dengan 5. Pada contoh di layar, fungsi kuadrat merupakan fungsi lokal yang didefinisikan di dalam fungsi hipotenusa. Dengan demikian, fungsi kuadrat tidak dapat dipanggil dari luar fungsi hipotenusa. Oke teman-teman, untuk bagian pertama fungsi dalam JavaScript sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi di bagian yang kedua.